Halo teman-teman, sorry ngupload videonya malam-malam. Kebetulan insomnia, jadi nggak bisa tidur. Jadi saya buatkan video lah. Kebetulan ada teman juga untuk minta dianalisakan beberapa saham, yaitu Pegas, WSKT, WSBP. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya, Charles Lee. Oh ya, buat teman-teman, saya mohon masukannya, saran, kritik untuk channel YouTube saya supaya channel YouTube saya bisa berkembang. Seperti itu. Boleh saran tentang audio, terus penyampaiannya seperti apa, seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk Pegas, oh ya, ini saya pakai chartnya pakai TradingView. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah pakai, bisa buat di TradingView, ini gratis seperti itu. Untuk Pegas sendiri, seperti yang kita tahu bahwa Pegas sebelumnya downtrend parah, kemudian mulai sideways di akhir Juni sampai dengan di awal-awal September, kemudian break dari resistennya di MA50 di waktu itu di 1045, kemudian bergerak naik, retest MA 150-nya di 1140. Kemudian setelah break dari MA 150, maka pergerakan Pegasnya naik cukup signifikan, menjulang. Garis MACD-nya juga menjulang ke atas. Nah, apakah pergerakan Pegas akan terus mengalami kenaikan? Mengingat sudah 3 candle solid mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kita coba lihat dari posisi MA 150-nya sampai dengan penutupan tanggal 5 Oktober kemarin sudah naik 28,66%, atau bisa dibulatkan di 29%. Seperti itu. Akankah Pegas melanjutkan kenaikannya? Kalau menurut dari analisa saya, kemungkinan besar bahwa Pegas akan sedikit cooling down, maksudnya akan bergerak konsolidasi dulu atau koreksi minim dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Kebetulan untuk Pegas sendiri pada waktu penutupan ini kan di 1480, dekat dengan resisten psikologisnya di 1500. Kalau kita cek sebelumnya bahwa 1500 ini sempat merupakan resisten yang cukup kuat, 1, 2, 3, dan gagal ditembus, kemudian Pegas turun seperti itu. Apakah Pegas bisa break dari resisten 1500-nya, mengingat ini sudah cukup dekat. Sekitar 1,5%, 15 poin lagi, 20 poin lagi. Seperti itu. Kalau menurut saya kemungkinan akan sedikit konsolidasi, rehat sebentar lah, karena mengingat ini sudah cukup naik signifikan, mungkin agak wise lah kalau misalnya dia
konsolidasi bentar, kemudian lanjut uptrend channelnya, seperti itu. Coba kita lihat broker summary-nya. Untuk broker summary, kebetulan saya pakai aplikasi iPod ya. Broker summary Pegas. Net value. Akumulasi masif ya. Untuk yang jual 63 broker, sedangkan yang akumulasi hanya 23. Kalau dilihat dalam jumlahnya cukup banyak ya. Yang akumulasi ZP, kaset, aset, YU, BK, MG. Sedangkan yang jual AI, GR, DR, PP, KI, seperti itu. Kalau kita lihat foreign-nya juga akum, foreign, domestik juga akum. Iya. Jadi dilihat dari broker summary-nya masih cukup bagus, yaitu diakumulasi, menunjukkan bahwa ada kemungkinan akan melanjutkan peningkatannya ke level 1500. Bila berhasil menembus level 1500-nya ini, maka resisten berikutnya ada di 1600 di 1600 seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, dari daerah bawah di level 1000-an, bisa hold saja saham ini selama masih bertahan di garis MA 150-nya, atau bisa pertimbangkan take profit apabila Pegas gagal bertahan di level 1500-an ini, 1500 sampai 1470. Apabila menyentuh resisten kemudian gagal break dan bergerak turun, maka bisa pertimbangkan untuk take profit. Kemudian bisa tunggu di area supportnya kembali di sekitar 1400 atau 1300-nya, seperti itu. Tapi kemungkinan besar kalau aku tidak ada distribusi masif ya, maka kemungkinan besar Pegas akan melanjutkan kenaikannya, walaupun mungkin kenaikannya tidak sesignifikan 3 candle sebelumnya, seperti itu. Itu untuk analisa saham Pegas. Sekarang saya akan menganalisa saham WSKT, Waskita. Seperti yang kita tahu bahwa Waskita sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kebetulan pada waktu itu ada berita tentang restrukturisasi dari hutangnya Waskita. Kemudian ada sentimen sektor konstruksi dan properti yang cukup signifikan naiknya, maka saham Waskita juga mengalami kenaikan. Seperti itu. Pada tanggal 5 Oktober 2021, saham Waskita sendiri mengalami koreksi ke level 960, yaitu dekat dengan
resistennya MA 150-nya di 965. Garis MACD-nya juga mengarah ke atas. Volumenya berkurang, tetapi masih di atas rata-rata. Masih di atas rata-ratanya. Oke. Kita coba lihat broker summary-nya. WSKT. Untuk WSKT cenderung netral ya. Distribusi besar oleh YP ditampung BK, PD. Tuh, seperti itu. Untuk asing kita coba lihat. Asing distribusi. Asing distribusi, tapi distribusi dikit ya, nggak terlalu banyak juga. Cenderung netral kalau WSKT. Oke. Lantas bagaimana perkiraan analisa untuk pergerakan saham WSKT? Kemungkinan besar bahwa WSKT akan melanjutkan koreksi. Bila gagal bertahan di MA 50, maka akan melanjutkan koreksi dan mengarah ke MA 50-nya di sekitar 865. Buat teman-teman yang sudah punya saham, sudah punya posisi di daerah bawah di sekitar 800, harga 800-an atau bahkan yang di sekitar harga 700-an, maka bisa hold saja saham ini selama bertahan di atas garis MA 150, atau bisa pertimbangkan take profit dulu. Take profit dulu, kemudian re-entry atau entry kembali, atau tunggu di supportnya di 870. Seperti itu, baru entry kembali. Seperti itu. Buat teman-teman juga sama, kalau lebih wise kalau tunggu terkena pullback dulu atau konsolidasi dulu. Jika gagal break, maka tunggu di MA 50-nya di nilai 870. Tetapi kalau konsolidasi kemudian berhasil break, maka potensi WSKT menyentuh level resisten psikologisnya di 1000 terbuka lebar. Itu untuk analisa WSKT. Kita coba untuk analisa WSBP, Waskita Beton Precast. Secara jangka menengah, WSBP sudah mulai bergerak reversal ya, mengarah ke atas, menunjukkan tanda-tanda uptrendnya, mengikuti induknya di Waskita Karya, seperti itu. Tetapi menurut saya candle yang terbentuk tanggal 5 Oktober 2021 kurang begitu bagus, yaitu menunjukkan doji. Candle ini menunjukkan bahwa tekanan jualnya tinggi, sempat menyentuh level 171, kemudian dibawa turun kembali sesuai dengan pembukaannya di 163, seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya.
WSBP. Value net. Oke. Iya, kalau WSBP-nya distribusi ya. Yang jual SKI, MG, LG, YU, CC, yang nampung YP, GR, IP, DR, FZ. Rata-ratanya di sekitar 163, 164. 163, oh penutupan ya, 163, 164, berarti masih cenderung BEP, masih harga-harga modal. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya posisi WSBP di harga sekitar 130-an, bisa pertimbangkan take profit apabila WSBP gagal break dari resisten MA 150-nya di 168. Jadi bisa pertimbangkan take profit dulu, kemudian tunggu kembali WSBP kena pullback ke MA 50-nya di sekitar 146 atau di level psikologis juga di 150-nya, seperti itu. Atau bila teman-teman mau hold jangka panjang untuk misalnya Windows dressing, mungkin bisa selama WSKT di atas MA 50 dan bisa break dari MA 150-nya. Seperti itu. Garis MACD-nya juga mengarah ke atas. Candle doji dengan volume juga menunjukkan ada tanda tanya perbalikan arah sih, seperti itu. Ada distribusi juga, kemungkinan besar akan sedikit mengalami koreksi. Itu untuk WSBP. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Buat teman-teman juga, mohon bantuannya, mohon saran dan kritikannya untuk membangun channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih.